Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan boleh menganugerahkannya bagi kita, sehingga kita akan kembali lagi melanjutkan seluruh kegiatan proses belajar mengajar kita di sepanjang hari ini. Namun mari kita semua datang kepada Tuhan di dalam kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita sehingga kita boleh dituntun oleh Tuhan menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Baik anak-anak kami, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, hari yang baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami kembali lagi Tuhan melakukan seluruh kegiatan kami, khususnya di dalam kami boleh melaksanakan proses belajar mengajar. Tuhan Yesus, Engkau yang telah menuntun kami untuk kami datang menyampaikan puji-pujian kami. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan
Kiranya Tuhan, Engkau juga tetap boleh mengarahkan hati kami, agar kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami sungguh-sungguh juga dimampukan agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibu Dewi akan membacakannya. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo dan Gezer. Sebab Firaun raja Mesir telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan suatu di negeri Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah bekerja atau kerja, ya Anak Ibu. Kita tahu bahwa ketika Salomo telah dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, ada banyak kekuasaan yang didapatkan oleh Salomo untuk dia mengembangkan, memajukan akan kehidupan dari bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa ada banyak usaha yang dipikirkan oleh Salomo sehingga itu akan membuat bangsa Israel, kerajaan Salomo dapat terdengar dan termasyur di beberapa kerajaan-kerajaan yang saat itu juga ada bersama-sama dengan kehidupan dari Salomo. Nah, anak-anak kami, kalau kita melihat di sini bagaimana usaha yang dilakukan oleh Salomo, bahwa jelas Salomo adalah orang yang terus berusaha dan terus melakukan segala sesuatu untuk mengembangkan akan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi Salomo, yaitu menjadi raja bagi umat Tuhan. Pekerjaan Salomo bukanlah mudah, tetapi sekalipun ada banyak tantangan demi tantangan yang harus dihadapi oleh Salomo, namun Salomo tetap berusaha mengembangkan setiap bagian daerah-daerah yang nantinya akan menjadi kekuasaan dari kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo. Nah, anak-anak kami, kita melihat di sini bahwa apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan Salomo itu jugalah yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan saat ini mempercayakan kita untuk terus berkarya, terus kita berjuang. Karena apa? Karena ada kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita bersyukur Allah menganugerahkan kita akal, pikiran, dan segala kehendak di mana Tuhan ingin di dalam setiap kemampuan yang sudah Tuhan berikan, kita bisa mengembangkan segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan. Kalau kita melihat bagaimana perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, di sana dikatakan bagaimana manusia itu bukan saja hanya beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi Tuhan juga memerintahkan agar segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini dikuasai dan ditaklukkan oleh manusia. Kenapa kepada manusia? Karena manusia dipercayakan Tuhan
untuk menjadi rekan Allah di dalam melakukan apa yang menjadi mandat Allah di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, anak-anak kami, kalau di dalam kitab Efesus juga dikatakan pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah mempunyai tujuan. Apa tujuan Allah untuk menciptakan manusia? Yaitu agar manusia melakukan segala pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan manusia ketika mengelola seluruh isi bumi ini, tidak ada satu keinginan dalam diri manusia untuk bagaimana supaya seluruh isi bumi ini dapat berjalan dengan seluruh kegiatan yang baik. Segala cara yang dikerjakan itu adalah mendatangkan sukacita bagi Allah, yang boleh membawa kemuliaan bagi Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segala keinginan manusia di dalam terus berusaha dan berupaya hanya cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika Yesus datang, melalui kehidupan Yesus, bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib, telah mengubah manusia berdosa untuk kembali dipulihkan, sehingga ketika kita mengalami pemulihan dari Allah, maka Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa ada tugas tanggung jawab kita untuk kita terus berusaha, untuk kita terus memikirkan bagaimana terus memajukan dan mengisi segala isi muka bumi ini dengan hal-hal yang saat ini sudah Tuhan percayakan, secara khusus melalui perkembangan teknologi saat ini. Anak-anak kami, kita tahu bahwa Tuhan telah menggunakan alat-alat teknologi sekarang untuk memudahkan kita, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam kegiatan-kegiatan kita, baik hubungan kita dengan sesama maupun dengan segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Itu memudahkan kita di dalam kita menyelesaikan tugas-tugas kita, anak-anak kami. Namun Tuhan inginkan di dalam setiap perkembangan tersebut, janganlah itu menjadi satu hal yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai ketika perkembangan yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita bisa nikmati di dalam kecanggihan teknologi, kita harus mensyukuri itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang terus berupaya untuk membawa manusia terus bekerja dan berusaha bagaimana kehidupan manusia dapat terus dilanjutkan melalui keturunan-keturunan yang Tuhan percayakan. Nah, anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kamu sedang belajar apa yang harus kamu lakukan. Tidak lain adalah bertanggung jawab. Kamu harus sungguh-sungguh berjuang di dalam tugas yang dipercayakan kepada kamu. Dengan kamu terus belajar dan tahu apa yang harus kamu lakukan, maka apa yang kamu sudah lakukan saat ini, apa yang sedang kamu usahakan saat ini, itu berdampak kepada masa depan kamu. Salomo di dalam segala usaha dan upaya dia untuk memajukan dan mengembangkan akan bagaimana kerajaan Israel itu dapat terkenal di seluruh dunia saat itu. Itulah yang Tuhan mau, bahwa kehidupan orang-orang percaya bisa dinikmati. Apa yang menjadi kemampuan dalam kehidupan orang percaya itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, agar kehidupan kita bisa terus memuliakan Dia melalui segala kemampuan, akal budi, bakat, talenta, dan segala sesuatu yang saat ini Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kembangkan, kita upayakan, sehingga apa yang kita buat itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan memperlengkapi tiap-tiap kita agar kita terus berjuang melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ingatkan kami ada banyak tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan, di mana Tuhan masih mengizinkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini.
Tolong kami Tuhan, agar kehidupan yang kami jalani di dalam tugas tanggung jawab kami tahu semuanya itu akan mendatangkan satu sukacita bagi kami Tuhan ketika kami bertanggung jawab, dan terlebih lagi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami di dalam segala usaha dan upaya yang mereka terus kerjakan untuk mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan semangat bagi mereka di masa-masa pandemi ini. Mereka tetap meyakini bahwa Tuhan akan terus menopang mereka, menuntun mereka untuk mereka terus dapat mengakhiri masa studi mereka dengan baik. Bahkan nantinya akan Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.